Pemirsa, persentase pemuda yang memilih untuk menjadi petani semakin menurun setiap tahunnya. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan proporsi pemuda yang bekerja di sektor pertanian hanya sebesar 20% di tahun 2021 dan terus menurun. Sebenarnya apa saja kelebihan menjadi petani yang tidak diketahui oleh banyak orang? Kami ulas dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Pertanian merupakan sektor unggulan yang menjadi penopang ekonomi Indonesia. Hal ini jugalah yang menjadi alasan mengapa negara kita dikenal sebagai negara agraris. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada Desember 2019, luas lahan Indonesia mencapai 7,5 juta hektar. Hal ini pun menunjukkan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan potensi di bidang pertanian. Namun faktanya, jumlah petani yang tertarik menjadi petani justru kian menipis. Berdasarkan data yang diluncurkan BPS, terdapat kesenjangan usia di sektor pertanian. Jumlah petani per tahun 2019 mencapai 33,4 juta orang. Dari jumlah tersebut, petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya 8% atau setara 2,7 juta orang. Sebagai provinsi dengan luas lahan terbesar ke-6 di Indonesia, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Kesadaran akan hal ini jugalah yang membuat masyarakat Karo masih tetap menjaga lahan pertanian mereka. Dari jenis buah-buahan, sayur, hingga kopi, merupakan hasil bumi yang menjadi anugerah dari Tuhan bagi masyarakat di sini. Kabupaten Karo berada di ketinggian 600 sampai 1.200 meter. Tanah Karo Simalem dikelilingi oleh gunung dan berbatasan langsung dengan Danau Toba, membuatnya sebagai salah satu daerah tersubur di Sumatera Utara. Oleh sebab itu, sekitar 80% penduduknya masih menggantungkan hidup dengan bertani. Jainal Damanik, salah seorang petani muda dari desa Parti Bilama Merek Kabupaten Karo mengatakan, menjadi seorang petani justru merupakan profesi yang membanggakan. Sebab, sejak berprofesi sebagai petani, ia merasa menjadi tulang punggung pangan di negara ini. Oleh sebab itu, tak ada salahnya bagi anak muda untuk melirik sektor pertanian, karena sudah pasti akan menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Bertani menurut saya pasti akan mensejahterakan. Paling penting adalah teman-teman harus bisa menghitung skala daripada usaha yang dikerjakan. Jadi ya seperti saya bilang tadi, dengan kondisi harga kentang sekarang misalnya, satu petani dengan luasan 1 hektar pun bisa mengenerate revenue itu sampai 200-300 juta. Pengalaman untuk bertemu langsung dan ikut serta memanen hasil tani merupakan sebuah pengalaman yang tak terlupakan bagi Mailisa. Menurut remaja asal kota Medan ini, sektor pertanian dapat dipadukan dengan teknologi sehingga mampu membuat hasil tani dapat menjadi lebih baik dan memuaskan. Dengan menerapkan inovasi dan teknologi yang sudah lekat dengan anak muda, maka kualitas panen tentu akan meningkat. Selain itu, penerapan inovasi dan teknologi pada pertanian juga akan memakmurkan usaha tani. Sangat mungkin sekali ya, karena sekarang ini teknologi udah sangat besar. Jadi bisa memakai teknologi itu untuk mencari tahu tentang cara bertani, karena tidak hanya harus mempunyai gelar. Jadi kita harus bisa mengetahui pengetahuan tentang wortel. Jadi apa itu wortel, apa aja yang harus ditanam, bagaimana caranya.
Untuk itu menurut Jusra Sinurat, salah seorang petani asal Saribu Dolok, sangat penting untuk memperkenalkan dunia pertanian kepada generasi muda. Dengan adanya regenerasi petani sejak dini, maka akan ada orang yang meneruskan estafet profesi petani. Sehingga Indonesia tetap memegang teguh predikat negara agraris. Kalau harapan untuk anak-anak ini sebenarnya, kita pengen ya mereka belajar lebih banyak lagi di daerah kita sekarang. Biar mereka tahu nanti kayak mana. Contoh, mereka itu kan tumbuh berkembang. Orang itu pasti meningkat. Mereka itu belajar. Jadi, ketika kami udah tua, mereka lagi di atas, orang itu harus mengembangkan yang udah tahu dari kecil. Profesi petani adalah salah satu profesi yang mulia dan menjadi penyangga ekonomi masyarakat. Didukung lokasi geografis yang subur, maka generasi muda diharapkan dapat memberikan andil dan berkontribusi di sektor pertanian. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.